Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita mulai kuliah kita tentang bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini, atau di materi yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengantar. Yang mana pengantar ini kita akan mempelajari tentang susunan yang ada dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bisa difahami jika tersusun dari komponen-komponen yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, maka sudah seharusnya bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab itu mempelajari dan mengerti materi ini. Karena ini sangat dasar sekali, ya, sangat dasar sekali. Nah, sedangkan bahasa Arab itu bagi yang tidak pernah di pesantren atau belajar di aliyah, sanawiyah, atau kalau sore di madin, ya, madrasah diniyah, ya mungkin akan terkesan asing, ya, dan dia tidak terbiasa untuk menulis, mengucapkan, dan apalagi memahami. Nah, maka dari itu, dengan perantara materi ini semoga mudah difahami. Kemudian, di dalam bahasa Arab ini juga tidak hanya memahami, tapi juga sedikit menghafal dan mengerti tulisan yang ada. Nah, itu ya, yang penting ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan mempelajari atau membahas tentang pengertian kalam. Nah, apa kalam itu dan kenapa kita kok harus belajar kalam? Nah, kalam secara bahasa berarti perkataan, sedangkan menurut istilah nahwu, kalam adalah susunan kata-kata berbahasa Arab yang memiliki arti dan dapat difahami. Jadi, yang namanya kalam itu kan perkataan. Orang kalau ngomong, kalau nggak difahami ya jelas. Gimana mau ngomong kan gitu kan? Gimana orang mau paham? Gimana orang mau ngerti? Nah, maka dalam ilmu nahwu atau istilahnya ilmu grammarnya dalam bahasa Arab ya, yaitu susunan kata yang berbahasa Arab dan memiliki arti dan dapat difahami. Nah, itu yang harus kita mengerti dan pelajari untuk supaya bisa berbahasa Arab. Jadi percuma kadang kita itu belajar bahasa Arab, tapi kadang orang Arab itu nggak paham kalau kita ngomong kan, ya susah juga. Nah, gitu. Walaupun orang Arab itu juga ngomong nggak selalu berdasarkan nahwu, nggak selalu dia itu ngomong dengan bahasa Arab yang pakem, ya, yang internasional, nah, gitu. Tapi ala kulli hal ya kita belajar bahasa Arab yang pakem, ya, yang mana bahasa Arab itu bisa difahami dan bisa digunakan di berbagai negara Arab sana. Kemudian selanjutnya kalam terdiri dari beberapa bagian penyusun, diantaranya adalah satu isim atau al-ismu. Jadi susunannya itu ada isim atau al-ismu. Yang kedua fi'il, ada al-fi'lu ya, kalau bahasa Arabnya fi'il. Yang ketiga huruf, ya, al-huruf, bukan huruf bahasa Indonesia ya, tapi al-huruf gitu ya, al-huruf. Nah, oke. Selanjutnya, nah kita belajar tentang pengertian isim dulu ya. Pengertian isim, apa itu? Nah, isim atau al-ismu adalah kata yang menunjukkan nama dan sifat, yaitu semua jenis nama dan semua jenis sifat. Jadi yang namanya isim itu sebutan, nah intinya begitu ya, sebutan untuk benda dan sifat. Udah, nama benda, nah, sifat itu namanya isim.
dalam bahasa Arab dinamakan isim. Nah, gitu ya. Kemudian tanda-tanda dari isim. Apa tanda-tandanya? Oh, ini isim, ini bukan. Nah, gitu ya. Apa tanda-tandanya? Nah, satu, terdapat atau didahului alif lam. Nah, alif lam itu tulisannya kayak gini ya. Alif lam. Nah, contohnya apa? Al-Kitabu, artinya buku, Ar-Rahimu, artinya yang maha penyayang. Kemudian Alhamdu, artinya pujian. Nah, gitu ya. Jadi ada alif lamnya. Itu pasti isim. Oke. Yang kedua, terdapat atau didahului tanwin. Nah, an, in, un ini kan dinamakan tanwin gitu ya. Contohnya apa? Jidarun, tembok. Nah, babun, pintu. Matbahun, dapur. Nah, itu dinamakan isim kalau bisa kemasukan tanwin. Nah, baik an, in, atau un sama ya. Dan selanjutnya yang ketiga, terdapat atau didahului huruf nida. Huruf nida itu artinya panggilan. Nah, apa contohnya? Ya fata, wahai anak muda, gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, gitu. Jadi orang sana itu kalau manggil ya ayyuha gitu ya. Kalau kita kan manggilnya hai gitu. Nah, kalau udah kenal, woi gitu ya. Tapi kalau orang sana manggilnya apa? Ya fata, ya Rasulullah gitu, wahai Rasulullah, hei pemuda gitu ya. Yang keempat, terdapat atau didahului huruf jar. Nah, huruf jar itu ada banyak sekali ya sebenarnya, tapi di sini saya sebutkan hanya berapa ini? 5 ya. Fi, ila, min, ala, an. Ya. Fi, ila, min, ala, an. Fi di dalam atau di, ila ke, min dari, ala di atas, an dari. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Ilal madrasati, ke sekolahan. Alal maktabi, di atas meja. Fil masjidi, di dalam masjid. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kemasukan ini didahului ini pasti dia isim. Nah, dan selanjutnya pembagian isim. Nah, isim ini dibagi atas beberapa macam ya. Nah, isim memiliki beberapa karakteristik dan ragam yang berbeda. Secara garis besar, isim dapat dikelompokkan ke dalam 3 garis sederhana. Jadi, pembagian ini itu yang sering disebutkan ulama, walaupun juga ada pembagian lain gitu ya. Walaupun ada pembagian lain, tapi inilah garis besarnya gitu ya. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Isim hanya ada 3. 1. Isim zohir. Ya, isim zohir, yaitu lafadz yang menunjukkan nama dan sifat. Contohnya apa? Tadi madrasatun, sekolahan, Ahmadu, orang yang bernama Ahmad, Ar-Rahimu, yang maha atau yang mempunyai sifat penyayang. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya B, isim domir, isim domir. Isim domir gitu ya. Apa itu? Yaitu lafadz yang menunjukkan kata ganti yang jumlahnya ada 12. Jadi kata ganti itu dalam bahasa Arab ada 12 macam gitu ya. Cuman di sini tidak saya tulis semua. Di sini saya sebutkan berapa ini ya? 6 gitu ya. Contoh apa ini? Huwa. Huwa itu kata ganti untuk dia laki-laki. Huma kata ganti untuk laki-laki atau perempuan 2 orang ya. Jadi kalau sampean itu kalian nyebut dan 2 orang itu kata gantinya huma, baik laki-laki ataupun perempuan. Hum, nah ini untuk mereka 3 orang, kata ganti untuk 3 orang laki-laki. Anta, kata ganti untuk anta artinya kamu ya, laki-laki. Dia itu artinya dia untuk perempuan. Anti, kamu untuk perempuan. Dan nanti masih ada lagi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti ya. Oke, selanjutnya isim mubham, yaitu lafadz yang termasuk ke dalam apa saja isim mubham. Yang pertama isim mausul, yaitu kata penghubung. Nah, alladzi, allati, alladzina. Nah,
ini kata penghubung. Nah, bahasa Arab itu butuh kata penghubung yang biasanya itu diartikan yang. Alladzi yang, alati juga yang, sama alladzina yang. Alladzi untuk dia laki-laki, allati untuk dia perempuan, gitu ya. Alladzina untuk mereka atau 3 orang, laki-laki atau campuran, gitu ya. Ini kata penghubung, dinamakan isim mausul, gitu ya. Isim mausul. Kemudian yang kedua isim isyarah, kata tunjuk, isyarah mengisyaratkan, kata tunjuk. Hadhihi ini untuk perempuan, ya. Hadza itu ini untuk laki-laki, dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan, dan huna di sini, gitu ya. Di sini, huna itu di sini. Nah, jadi dan masih ada banyak lagi ya di sini. Tidak saya sebutkan semua biar tidak bingung nanti ya. Ini ada sekedar contoh. Yang penting kita tahu pembagiannya dulu. Karena apa? Mau nggak mau dalam bahasa Arab itu mesti begitu. Nah, ini untuk dasar-dasar kita nanti, modal kita untuk percakapan bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan jumlahnya. Nah, kalau tadi berdasarkan jenisnya, sekarang berdasarkan jumlahnya ada 5 macam. Apa saja? 1. Isim mufrad. Nah, isim mufrad yaitu lafadz yang menunjukkan orang, benda, binatang, sifat atau sesuatu yang jumlahnya tunggal. Jadi yang penting ini bendanya 1, gitu ya. Sifatnya 1. Contoh Zaidun, nama orang, Zaid. Hindun, nama orang, perempuan ya ini, Hindun. Rajulun, itu laki-laki artinya. Jadi kan benda dia. Muslimun, sifat, seorang muslim. Nah, gitu ya. Orang muslim, laki-laki, muslimun. Nah, namanya isim mufrad. Kemudian yang kedua ada isim tasniyah. Nah, isim tasniyah itu yang berjumlah 2. Artinya apa? Lafadz yang menunjukkan orang, benda, binatang, atau sifat, atau sesuatu yang jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2, diingat-ingat ini. Apa contohnya? Az-Zaidan, 2 orang yang bernama Zaid. Hindan, 2 orang perempuan yang bernama Hindun. Rajulan, 2 orang laki-laki. Musliman, 2 muslimani, gitu ya. Jadi bacanya Az-Zaidani, Hindani, Rajulani, Muslimani. Nah, muslimani 2 orang, muslim laki-laki. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya jamak taksir, yaitu lafadz yang menunjukkan orang, benda, binatang, sifat atau sesuatu yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, gitu ya. Lebih dari 2. Jadi kalau bahasa Arab itu ada yang 1, ya, khusus 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Itu kayak gitu masih bahasa Arab. Oke, contohnya apa? Rijalun. Nah, jamak taksir itu rijalun. Artinya apa? Artinya orang banyak. Orang laki-laki dia banyak, lebih dari 3. Namanya rijalun. Sebanyak apa, Pak? Sebanyak semua. Sampai nggak kehitung. Kemudian ada kutubun. Kutubun itu artinya buku. Nah, maksudnya apa? Ya, lebih dari 3 buku. 3 dan lebih. Nah, gitu ya, kutubun. Kemudian rusulun. Rusulun itu jamak dari rasulun. Nah, apa maksudnya? Rusulun itu artinya 3 orang lebih rasul-rasul. Nah, gitu ya. 3 orang lebih rasul-rasul. Kemudian selanjutnya yang keempat ada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu lafadz yang menunjukkan laki-laki atau sifat laki-laki yang jumlahnya lebih dari 2. Menunjukkan laki-laki atau sifat laki-laki yang jumlahnya lebih dari 2. Oke. Apa itu? Contohnya Az-Zaiduna. Menunjukkan laki-laki. Az-Zaiduna. Kenapa menunjukkan laki-laki? Karena Az-Zaiduna itu adalah jamak
mudzakkar salim dari Zaid. Ini yang pertama tadi ya, dari yang pertama tadi ya. Zaid. Nah, jamak mudzakkar salimnya Zaiduna. Solihuna, ini sifat laki-laki. Solihuna, jamak dari soleh. Solihuna. Kemudian yang selanjutnya muslimuna. Nah, muslimuna ya orang-orang muslim gitu ya, tapi yang laki dan atau masuk perempuan juga bisa di situ, muslimun. Nah, oke, selanjutnya jamak muannas salim. Yang kelima, jamak muannas salim yaitu lafadz yang menunjukkan perempuan atau sifat perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, gitu ya. Lebih dari 2. Apa contohnya? Hindatun. Nah, hindatun itu adalah 3 orang perempuan atau lebih yang bernama Hindun. Nah, jamaknya hindatun, gitu ya. Muslimatun. 3 orang lebih perempuan muslimah, gitu ya. Solihatun. 3 orang atau lebih, ini sifat ya, ini ya, muslimatun, solihatun itu sifatnya, yaitu perempuan yang soleh, yang solehah lebih dari 3 orang atau lebih. Nah, ini yang belum terbiasa silahkan dibiasakan dengan istilah-istilahnya ya. Dengan istilah-istilahnya dibiasakan. Kalau mau nggak mau ya begini memang. Tapi di sini kita pelan-pelan belajarnya ya, sambil diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Tadi berdasarkan jenisnya sudah, berdasarkan jumlahnya sudah, kemudian berdasarkan sasarannya. Jadi isim itu berdasarkan sasarannya. Ada 2 macam kelompok. 1 isim nakiroh. Nakiroh artinya umum, berarti isim umum, katakan gitu ya. Contohnya apa? Rojulun. Rojulun ini artinya seorang laki-laki. Namun di situ yang umum gitu ya. Dimanapun, siapapun, dan bagaimanapun. Jadi pokoknya seorang laki-laki. Kalau Islam itu gampang gitu loh. Dia laki-laki atau perempuan, gitu kan? Tinggal dilihat apa dalam celananya kan gitu. Di balik celananya itu apa? Nah, itulah yang menunjukkan dia laki-laki atau perempuan. Itu saja sudah. Makanya kalau rojulun ini dia laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Ya, yang bagaimanapun, dimanapun, bagaimanapun, suku apapun, kulitnya warna apapun, rambutnya model bagaimanapun, kondisinya kayak apapun, nah, gitu ya. Tandanya isim nakirah adalah alif lam. Nah, ada kemasukan alif lam dan bukan isim ma'rifah. Nah, apa itu bukan isim ma'rifah? Nanti habis ini kita bahas. Yang kedua, isim ma'rifah atau tertentu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan berdasarkan sasarannya itu ada nakiroh, ada ma'rifah. Kalau isim ma'rifah itu artinya tertentu, isim tertentu. Contoh Alkitabu. Yang dimaksud adalah Al-Quran, bukan buku secara umum. Nah, jadi begini adik-adik. Ma'rifah itu dia tertentu, spesifik, gitu intinya. Kalau dia nyebutkan spesifik, yaitu ma'rifah. Nah, cuman di sini saya kasih contohnya kan Alkitabu. Kenapa? Karena di Arab sana, gitu ya. Karena di Arab sana itu kalau kita nyebut Alkitab, maka yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, sama kayak sampean misalkan di situ terkenal misalkan laki-laki yang cerewet gitu, namanya si siapa gitu, si A. Nah, ketika sampai nyebut laki-laki cerewet kan banyak sebenarnya. Mau yang kulitnya putih, kulitnya sawo matang atau suku apa, tapi ketika di situ maknanya sudah spesifik, maka sudah cukup untuk mengetahui bahwasannya yang dimaksud si A tadi, gitu ya. Nah, isim ma'rifah ada 7. Wah, ada 7, hati-hati ya. Tapi tidak apa-apa. Isim ma'rifah ada 7, yaitu terdapat alif lam. Di sini itu tandanya ya. Nah, tandanya terdapat alif lam. Kemudian isim alam, nama. Isim alam itu nama. Contohnya saya, Andi. Kemudian ada namanya Ahmad. Kemudian ada namanya Paijo, Tukiem, dan lain sebagainya. Itu namanya isim alam. Ya. Terus nama kota, misalkan gitu. Nggak bisa dirubah itu.
Nah, isim domir, nah, kata ganti. Idhofah. Nah, idhofah itu dua lafadz yang dijadikan satu. Dua lafadz yang dijadikan satu. Misalkan pintu coklat. Nah, pintu warnanya coklat maksudnya. Pintu coklat kan dua kata, pintu dan coklat. Maksudnya apa? Ya pintu itu warnanya coklat. Laki-laki tinggi. Nah, berarti laki-laki itu tinggi. Nah, gitu. Namanya idhofah. Nanti kita juga akan insya Allah kita akan bahas ya di kesempatan tersendiri. Kemudian ada isim isyarah. Nah, tadi sudah ya. Isim isyarah. Kemudian isim mausul. Nah, tadi sudah saya terangkan. Dan munada nakiroh maksudah. Apa munada nakiroh maksudah? Yaitu memanggil sesuatu dengan lafadz nakiroh atau umum tapi maknanya ma'rifah atau khusus. Ya kayak tadi Alkitab itu. Maksudnya Alkitab apa? Al-Quran kalau di Arab gitu ya. Al-Quran kalau di Arab. Kalau munada nakiroh maksudah apa? Munada yaitu yang dipanggil tadi. Ya, misalkan ya Rasulullah. Ya Rasulullah maksudnya siapa? Ya pasti Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah kan banyak. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain sebagainya ya. Nah, cuman kalau kita nyebutkan Rasulullah itu maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Munada nakiroh artinya yang dipanggil tadi. Berarti sebelumnya keduluan ya. Nah, kayak tadi ya, yang saya terangkan tadi ya Fata, ya Rasulullah, nah, gitu ya. Oke, selanjutnya pengertian fi'il. Nah, apa itu fi'il? Oke, fi'il atau al-fi'lu yaitu lafadz yang menunjukkan aktivitas baik yang sudah terjadi, sedang berlangsung dan akan terjadi. Oke. Intinya ini kata kerja gitu aja kalau bahasa Indonesianya ya. Cuman kalau di Arab ya, kalau bahasa Arab itu dia yang namanya aktivitas itu dilihat apakah sudah dilakukan ya, atau sedang dilakukan, atau belum dilakukan. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini beda-beda nanti bentuknya ini. Sudah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan, atau alias belum terjadi. Nah, ini nanti beda-beda. Nah, oke. Nah, beberapa tanda fi'il, tandanya apa saja? Oh, ini fi'il ini. Nah, ini kata kerja ini. Nah, mengikuti wazan atau pola tertentu. Nah, jadi polanya itu ada khusus tertentu. Contoh akala, makan, tazawwaja, nikah, jadala, berkelahi atau berdebat, hasiba, menghitung, zayyana, menghiasi, safaro, bepergian, istato'a, dapat. Istato'a itu dapat atau dia itu mampu. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, mengikuti pola tertentu karena ada polanya gitu. Ya, dan ini ya apa namanya ya harus kita tahu dari apa intinya ya, dari terbiasa berbicara dengan bahasa Arab atau membaca tulisan Arab gitu ya. Maka dari sini kita bisa tahu. Oke, yang kedua terdapat kode. Nah, jadi didahului kode. Kode ini artinya dua. Ya. Kode ini artinya dua. Tergantung dia setelahnya itu apa. Yang pertama, kode akto. Kode akto berarti telah memberikan. Gitu ya. Telah memberikan. Kode jalasa, telah duduk. Gitu ya. Telah duduk. Kode yasma'u. Nah, kalau ketemu yasma'u, ketemu fi'il mudhari', nanti kita bahas ya, ketemu fi'il mudhari', maka artinya bukan telah, tapi kadang-kadang, gitu ya. Kadang-kadang. Kode yasma'u, kadang-kadang dia mendengar. Nah, gitu ya. Kadang-kadang dia mendengar. Oke, selanjutnya. Terdapat tak yang menunjukkan perilaku perempuan atau aktivitas. Jadi yang namanya kalimat ya, kalimat dalam bahasa Arab itu, intinya dalam bahasa Arab itu yang isim tadi itu ada dua apa namanya kategori sebenarnya. Ada yang perempuan, ada laki-laki. Nah, di sini terdapat tak yang menunjukkan pelaku perempuan.
Jadi kalau kita mau nyebut perempuan, ya, yang orang yang beraktivitas itu perempuan atau punya sifat perempuan, itu ditandai dengan tak itu. Nah, terdapat tak yang menunjukkan pelaku perempuan atau aktivitas. Nah, ini contoh fa'altunna. Nah, ada taknya kan ini. Tu itu ya. Kemudian wadoat. Wadoat. Nah, wadoat ini wadoa menaruh. Berarti yang menaruh perempuan. Gitu ya. Berarti yang menaruh perempuan. Fa'altunna telah mengerjakan. Berarti yang mengerjakan itu perempuan. Lebih dari 2. Nah, gitu ya. Kemudian kumta. Nah, kalau kumta ini aktivitas. Nah, tadi kan terdapat tak yang menunjukkan pelaku perempuan. Fa'atuna dan wadu'at. Itu yang menunjukkan perempuan. Atau aktivitas. Berarti kayak ini. Kumta. Kamu telah bangun. Kamu telah bangun. Kumta, laki-laki. Kamu telah bangun, tapi laki-laki. Akrom tuka. Nah, akrom tuka, aku telah memuliakanmu. Aku telah memuliakanmu. Akrom tuka. Nah, kemudian numitu. Numitu ini kita telah mewafatkan, gitu ya. Kita telah atau saya telah mewafatkanmu. Numitu. Nah, terus kemudian selanjutnya, yang keempat terdapat huruf sin pada permulaan lafadz seperti sayadhabu, sayarji'u, sayadrusu. Nah, saat di sini sayadhabu, nah, dia akan, ini artinya akan berangkat. Sayarji'u, akan pulang. Sayadrusu, akan belajar. Nah, gitu ya. Akan. Cuman di sini kan untuk laki-laki semua. Sayadhabu, dia laki-laki. Sayarji'u, dia laki-laki juga. Sayadrusu, dia laki-laki juga. Bisa juga nanti yang perempuan, yang penting depannya ada sa. Kemudian selanjutnya terdapat saufa. Saufa itu, saufa yakra, akan juga sama. Nah, yang belum dilakukan ya, saufa yakra, akan. Nah, gitu ya. Atau juga yang menasobkan. Jadi didahului dengan yang menasobkan. Menasobkan itu menjadikan harokat hurufnya di terakhir itu menjadi a, gitu ya. An lan. Yang menasobkan contohnya huruf an dan lan. Gitu. Ini maksudnya di sini gitu. Yang menasobkan maksudnya siapa yang menasobkan? Di antaranya huruf an dan lam. Lan. Contoh an yata'allama. Nah, lan yansuro. Nah, lan yansuro. Kemudian selanjutnya yang menjazmkan. Ya, di sini ada kalimat jazm yang nanti kita akan belajar juga insya Allah. Apa itu jazm? Nah, contohnya huruf jazm itu in dan lam. Contohnya gitu ya. Contohnya in dan lam. Dan nun taukid. Nah, nun taukid ada apa namanya ya? Nunnya di belakangnya. Yansuronna. Unsuron. Latan suron. Nah, ini dari satu fiil ya, dari satu kata kerja yaitu menolong. Yansuronnya namanya menolong juga. Unsuron, tolonglah. Latan suron, jangan kamu tolong. Nah, gitu. Cuman di sini nanti yang dijadikan tanda itu adalah nunnya yang belakang itu, yang paling belakang ya. Itu nunnya itu dijadikan tanda bahwasannya itu fiil. Kenapa kok bisa begini? Ya nanti kita akan bahas ya insya Allah. Oke. Selanjutnya pembagian fiil. Wah, fiil dibagi berapa ya? 3 ya. Ulama nahwu sepakat bahwa fiil dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya fiil madi, al-fi'lu al-madi. Apa itu? Yaitu lafadz yang menunjukkan aktivitas yang telah terjadi. Jadi kalau kita mau menyebutkan sesuatu itu yang sudah terjadi, maka pakai fiil madi. Apa fi'il madi contohnya ini? Fariha. Fariha itu gembira, artinya ya. Ishtaro, membeli.
ibta'ada, menjauh, istama'a, mendengar, safaro, bepergian, ta'allama, belajar, hadoro, artinya hadir. Jadi fi'il madhi inilah yang dinamakan atau yang menunjukkan aktivitas yang telah terjadi. Intinya sampean kalau mau menyebutkan siapa telah melakukan apa, apakah dia sudah melakukan pekerjaan itu atau belum, gitu aja. Kalau belum berarti, kalau sudah berarti, kalau sudah selesai pekerjaannya berarti pakai fi'il madhi. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada fi'il mudhari', fi'lul mudhari'. Nah, gitu ya. Yaitu lafadz yang menunjukkan aktivitas yang terjadi atau akan dilakukan. Jadi aktivitasnya itu sedang atau akan. Contoh yadkhulu. Ya, yadkhulu, masuk. Berarti dia masuk, misalkan masuk rumah. Ya, dia sedang masuk rumah, berarti pakai kalimat yadkhulu. Dia belum masuk rumah, berarti pakai yadkhulu. Yasma'u, dia sedang mendengar, atau dia sedang atau dia belum mendengar. Maksudnya aktivitas mendengarnya itu belum dilakukan, makanya pakai in. Yaqra'u, artinya membaca, berarti dia sedang membaca atau belum membaca. Aktivitasnya itu belum dilakukan, aktivitas membacanya itu. Aktubu, aktubu berarti saya sedang menulis. Nal'abu, kita sedang bermain. Nah, gitu ya, sedang. Jadi fi'il mudhari itu rata-rata depannya itu ada ada 4 ya. Ya, kemudian alif, aktubu itu, kemudian nun, nal'abu, kemudian ta. Nah, itu ya, nanti kita akan bahas juga. Oke, selanjutnya fi'il amr. Al-fi'lul amri, yaitu lafadz yang menunjukkan perintah untuk melakukan aktivitas, jadi kalimat perintah. At'im, kasih dia makan, berilah makan, gitu ya. Uktub, tulislah. Ishrab, minumlah. Udkhul, masuklah. Jadi kalau fi'il amr itu, fi'lul amri itu belakangnya disukun. Nah, jadi hurufnya dibaca mati. At'im, uktub, ishrab, udkhul. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya pengertian huruf. Nah, tadi sudah isim, fi'il, kemudian huruf. Jadi kata-kata bahasa Indonesia tentang huruf itu dari bahasa Arab, gitu ya. Nah, huruf atau al-hurufu yaitu kata sambung. Nah, ingat ya, huruf berarti kata sambung. Kalau kita nggak ada kata sambung ya bingung. Ini ada benda, ini ada aktivitas. Kalau nggak disambungkan kan bingung. Mau diapain ini? Nah, gitu kan. Nah, beberapa tandanya apa? Tandanya huruf itu. 1, tidak bisa difahami kecuali disertai isim dan fi'il. Hal, illa, an. Hal itu apakah? Illa, kecuali. An, dari. Nah, gitu ya. Apakah, apa gitu. Apakah nasi ini sudah kamu makan? Nah, gitu loh. Berarti kan butuh. Kalau cuma apakah gitu kan, apa? Maksudnya apa ini kok apakah? Kecuali. Ya, kalau cuma kita pakai kecuali toh, ya enggak tahu orang ngomong apa ini, ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua terdiri dari 1 hingga 3 huruf. Nah, kayak kaifa itu kan terdiri 3 huruf. Kaf, ya, fa, ila terdiri di 2 huruf. A terdiri dari 1 huruf. Nah, tandanya lagi tidak ada tanda isim dan fi'il. Jadi tanda-tanda isim tadi ada berapa, fi'il ada berapa. Nah, itu nggak ada semua. Seperti apa? Lakin, tetapi, gitu ya. In, nah, in sesungguhnya. Atau in lam, kalau, gitu ya. Kalau bisa, kalau nanti. Dan yang keempat, bentuk lafadznya tidak pernah berubah. Jadi kalau tadi isim itu kadang berubah karena ketambahan kemasukan huruf yang lain. Fi'il juga gitu berubah-ubah, baik itu untuk laki-laki atau perempuan, baik laki-laki yang 1 atau 2
atau 3 lebih, perempuan juga 1, 2 atau 3 lebih gitu ya, bisa berubah-ubah. Nah, bentuknya yang huruf ini tidak berubah ya. Bentuk lafaznya tidak pernah berubah seperti au atau wa. Wa itu artinya dan. Nah, gitu ya. Yang kelima sebagai kata sambung atau tambahan. Jadi memang fungsinya dia untuk menyambung kata atau sebagai tambahan. Contoh bal, bal itu tetapi. Summa, summa itu kemudian. Nah, gitu ya. Atau selanjutnya. Nah. Oke. Nah, kelompok huruf apa saja? Yang termasuk kelompok huruf yaitu satu, apa saja sih huruf itu pembagiannya ya? Satu yang namanya huruf jar, ya, jarun. Kalau dibaca bahasa Arabnya gini, huruful jarri, gitu ya. Cuman di sini saya tulisnya jarun, yaitu untuk mempengaruhi isim dibaca jar. Isim dibaca jar itu maksudnya belakangnya huruf terakhirnya itu kasroh atau i. Nah, dibaca i kalau bahasa Indonesia. Contoh apa? Min, an, ila, fi, ala. Jadi huruf jar itu tadi ya banyak. Kemudian dimasukkan minal madrasati kayak tadi ya, minal madrasati. Kan kata madrasah itu belakangnya dibaca ti, bukan ton lagi gitu ya. Minal madrasati. Maka dia harus dapat mempengaruhi. Nah, jadi ini huruf jar itu untuk mempengaruhi, itu aja fungsinya. Nah, dan juga sebagai penanda ini min berarti yang dari. Kalau ala berarti alal maktabi di atas meja, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada huruf atof, atofun, atofun yaitu huruf yaitu untuk menyambung. Jadi huruf atof itu gunanya untuk menyambung. Contohnya apa? Au, au itu atau, wa artinya dan, summa artinya kemudian, fa artinya maka. Maka nah gitu, untuk menyambung itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga huruf istisna. Nah, huruf istisna yaitu untuk mengecualikan kayak tadi ya, untuk mengecualikan ghairu selain. Itu kan untuk mengecualikan, artinya ghairu itu selain. Illa kecuali. Dan seterusnya, nah, masih ada banyak lagi. Ini saya kasih titik-titik ini karena saya tidak menyebutkan semua gitu ya, nanti tambah bingung. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian yang keempat huruf istifham. Nah, huruf istifham yaitu kata tanya, kata tanya. Contohnya apa? Kaifa, bagaimana? Nah, gitu. Kaifa, bagaimana? Hal, apakah? Ya, hal itu apakah? Dan selanjutnya yang kelima huruf nida. Nah, huruf nida yaitu untuk memanggil. Nah, tadi ya, ya. Contohnya ya Fata, ya Rasulullah, ayyuha. Ayyuha itu untuk orangnya banyak. Kalau tadi ya Fata berarti kan satu orang laki-laki. Ya Rasulullah, Rasulnya cuma satu, Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian ayyuha, ayyuha itu untuk orang banyak. Nah, ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu contohnya. Nah, kemudian ini adalah skemanya ya. Ya mungkin bisa nanti dihafalkan, silakan dihafalkan karena ini struktur ini pakem dan paten ya, nggak bisa dirubah-rubah. Dalam artian pembagian ini ya memang begini, dan ini paling dasar. Kalam itu kan perkataan ya, yang dia dapat difahami gitu intinya ya. Kemudian ada apa aja? Ada isim, kemudian ada fiil, ada huruf. Isim dibagi berapa? Nah, tergantung, ada berdasarkan jenisnya, berdasarkan jumlahnya, berdasarkan sasarannya. Kalau jenisnya ada 3. Kalau jumlahnya, berdasarkan jumlahnya itu ada 5. Ada mufrad, tasniyah, jamak. Jamak itu ada 3, maksudnya ya. Jamak 3 ini di sini saya tulis jamak itu ada 3. Jamak taksir, mudzakkar salim, sama muannas salim. Nah, kemudian sasarannya, berdasarkan sasarannya ada 2, nakirah dan ma'rifah.
Kemudian fi'il ada dua, madi untuk pekerjaan yang sudah dilakukan, mudhari untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau belum dilakukan, gitu ya. Dua ini mudhari. Amr untuk kalimat perintah, nah, gitu ya. Kemudian huruf ada jar, athof, istisna, istifham, nida. Nah, cukup ini dulu kita pahami dan kita tahu pembagiannya. Insya Allah nanti untuk belajar bahasa Arab kita akan lebih mudah, karena pada dasarnya di sini saya lebih menekankan kepada percakapan, bukan kepada grammar atau nahwunya ya, bukan, atau bahkan mungkin sorofnya, bukan, tapi kepada percakapan, karena kalau nggak bisa ngomong ya gimana gitu loh. Nah, intinya di situ. Kalau misalkan nanti untuk bahasa Arab yang membaca, memahami buku, itu nanti ada sendiri namanya, mata kuliahnya adalah kajian teks Arab. Oke adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami ya. Kalau belum, ya dibiasakan lagi nanti. Silakan diulang videonya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang salah silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.